cukup nih tidurnya. Oke, sebelum kita banyak berinteraksi hari ini, Ibu mau Ananda semua itu untuk lihat kanan dan kirinya. Lihat ada mejanya yang berantakan atau sampah yang berserakan, silakan dirapikan dan dikutip supaya pembelajaran kita lebih cepat. Ayo diluruskan lagi. Oke, terima kasih Ananda. Sepertinya kelasnya sudah rapi. Sebelum Ibu mengecek kehadiran, Ibu mau minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Bersiap. Berdoa selesai di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ketua kelas. Ibu mau cek kehadirannya hari ini dulu. Yang hadir bilang hadir sama tunjuk tangan ya. Sumi Fitri Alida? Nggak hadir, Bu. Nggak hadir ya? Kenapa temen yang nggak hadir? Iya, Sumi. Oh, sakit. Oke. Sisna Noralia Rahmi? Dini Anggraini? Larasati Azura? Belum datang. Oh, belum datang. Telat berarti ya. Rara Aulia Putri? Yuli Desrianti? Hadir, Ibu. Permata Nilamsari? Raisa Humaida? Nurul Fadila? Gina Salsabila? Taskia Yuanda? Nur Safitri? Ada yang belum dipanggil namanya? Udah semua. Oke. Ibu apresiasi karena hari ini sudah semangat untuk ke kelas. Ibu harapkan, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini juga kalian harus semangat sampai kita selesai nanti. Kita bentar aja kok. Oke. Kita langsung aja ke materi hari ini tanpa tebak-tebakan kita mau bahas apa. Hari ini kita akan bahas tentang indera pengecap atau indera perasa. Oke, kita akan bahas apa Nanda? Indra pengecap. Atau indra perasa ya, oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, indra pengecap atau indra perasa kita itu berupa apa sih? Ya, betul. Berupa apa? Lidah. Semangat dong. Lidah. Oke. Oke, berupa lidah. Lidah itu kan berfungsi untuk merasakan rasa yang kita makan ya. Menurut Anda semua secara umum itu rasa itu ada berapa dan apa aja? Coba siapa? Oke, Fitri, ada rasa apa aja? Manis, asin, pedas, pahit. Manis, asin, pedas, pahit. Asam, Bu. Jadi berapa nih? 5 atau 4? Bu. Manis, asin, Asam. pahit, Asam. Oke, jadi benar rasa itu ada 4. Ada asin, asam, manis, dan Pahit. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai indera pengecap atau indera perasa ini, kita akan lebih spesifik untuk dapat menentukan kepekaan rasa pada lidah. Jadi Anda semua di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita nggak hanya punya kalau misalnya kita makan makanan manis nih, nggak semua reseptor di lidah itu berfungsi untuk merasakan rasa manis itu. Jadi di lidah itu ada bagian masing-masing fungsi dari reseptor untuk merasakan rasa
manis, asin, asam, dan pahit. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap rasa. Oke, Anda semua pernah nggak minum minuman yang baru saja dididihkan atau dimasak? Misalnya kalian buat kopi atau susu panas nih, tapi kalian nggak sabaran untuk minumnya. Pasti lidah kita ngerasain sensasi yang berbeda kan, kayak bakar atau gimana gitu kan. Iya. Nah, ibu juga berdasarkan pengalaman ibu juga pernah minum susu panas yang baru dididihkan. Ibu langsung minum kan. Setelah minum susu panas itu ibu makan makanan yang lain, dan kerasa makan makanan yang lain itu seperti hambar. Itu sebabnya karena lidah kita terbakar. Ya, betul. Selanjutnya kan kita dari tadi udah bicara tentang berdasarkan pengalaman. Nah, ibu mau tanya apa sih makna dari lidah itu, arti atau definisi dari lidah itu, ada yang tahu? Padahal tadi udah ibu sebutin loh itu untuk apa? Ya, apa? Ya, benar, untuk mengecap rasa. Selain untuk mengecap rasa, ada yang tahu untuk apa? Untuk pencernaan, Bu. Pencernaan? Ada yang lain? Untuk berbicara, Bu. Ah, iya benar. Itu paling dasar banget ya. Untuk berbicara. Kalian bayangin kalau kita itu iya, nggak punya lidah. Tuhan itu baik ya, benar. Dia ciptain lidah sedemikian rupa untuk kita dapat merasakan untuk berbicara. Kalau kita nggak punya lidah, pasti kita akan kesulitan dalam berbicara. Selanjutnya, lidah itu apa sih, Bu, sebenarnya? Nah, lidah itu merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai dasar mulut yang membantu pencernaan makanan dengan cara mengunyah dan menelan makanan. Nah, di lidah ini mempunyai banyak struktur tunas pengecap. Jadi bentuk dari lidah ini nggak mulus gitu, nggak licin. Dia banyak tunas-tunas pengecap dengan berbagai bentuk. Dan itulah yang disebut papila nanti, yang akan berfungsi untuk menentukan kepekaan rasa pada rasa-rasa yang akan kita makan atau minum. Nah, pada lidah ini terdapat dua kelompok otot, yaitu otot ekstrinsik. Kalau ibu udah sebut otot ekstrinsik, lawan dari ekstrinsik apa? Intrinsik. Ya, ada otot ekstrinsik dan intrinsik. Kalau otot intrinsik itu fungsinya untuk melakukan gerakan halus, dan otot ekstrinsik itu berfungsi untuk melakukan gerakan kasar saat kita akan mengunyah atau menelan makanan. Oke, ibu mau tes pemahaman dasar kalian. Bagian-bagian lidah kita itu terbagi menjadi berapa bagian? Benar, ada berapa Nanda yang lain? Bisa 4. Iya benar, bisa disebutin apa aja Kak Kia? Pahit, asin, manis, Bu. Berarti pangkal, ini bagian dalam itu, terus bagian depan, terus kanan kiri. Oke, kalau dibilang Kak Kia, Ibu udah ngerti ya, cuman nggak tahu teman-temannya karena Kak Kia yang ada di sini ya. Oke, Ibu spesifikasikan lagi. Jadi bagian-bagian lidah itu dibagi menjadi 4. Yaitu pangkal lidah, tepi lidah bagian depan,
tepi lidah bagian belakang dan ujung lidah. Jadi pangkal lidah itu terletak di paling belakang. Kalau tepi lidah bagian depan di bagian depan, dan tepi lidah bagian belakang itu dekat pangkal lidah, dan ujung lidah itu benar-benar di ujung. Nah, oke. Jadi ibu sudah mencobakan sendiri di rumah, melakukan percobaan untuk mengetes masing-masing kepekaan rasa pada lidah kita masing-masing, seperti di pangkal, di tepi lidah bagian belakang, depan, dan ujung lidah. Nah, jadi guna dari percobaan ini apa sih Bu? Apa perlu gitu? Padahal kita sudah sering makan dan minum makan makanan dan minuman yang mengandung rasa pahit, asam, asin, dan manis. Jadi gunanya itu untuk menentukan kepekaan rasa pada lidah kita. Jadi ibu mau kelas ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ibu akan kasih larutan ini untuk dicobakan kepada salah satu temennya kalau nggak sempat semua. Dan nanti akan ada tabel tentang hasil pengamatan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti kelompok 1 dioper ya percobaannya di kelompok selanjutnya. Ibu mau minta tolong sekretaris untuk membuat tabel di papan tulis. Siapa sekretarisnya? Iya Bu, iya Bu, iya Tia. Ayo munculkan jiwa keponya untuk menentukan pekaan rasa di lidah kita masing-masing. Nah, sambil kalian melakukan percobaan, sekalian dirumuskan kesimpulan untuk dikasih tahu di depan kelas nanti masing-masing kelompok ya. Oke, terima kasih sekretaris kita. Nah, sambil kalian masih melakukan percobaan, ibu akan gambar reseptor masing-masing dari lidah tadi ya.
Oke, bagaimana semua? Apakah sudah selesai melakukan percobaannya? Udah dapat hasilnya? Di mana rasa manis itu terdeteksi, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahitnya. Oke, boleh bantu ibu yang sudah dapat hasilnya untuk dapat mengisi tabelnya di papan tulis biar teman-temannya juga pada lihat. Oke, silakan kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 untuk mengisi rasa asin dan manis. Oke, silakan Raisa. Oke, terima kasih. Ibu mau salah satu dari anggota kelompoknya untuk menyimpulkan atau membacakan hasil dari yang telah dicobakan tadi. Untuk kelompok 1 kan tadi asam dan pahit, kelompok 2 kan asin dan manis. Bisa perwakilannya untuk menjelaskan? Kelompok 1 itu adalah larutan kopi. Kalau larutan kopi itu pahit, Bu. Jadi pahit itu terasanya di pangkal. Terus juga ada larutan jeruk. Kalau larutan jeruk itu asam, Bu. Asam itu terasa di tepi lidah bagian belakang. Oke. Untuk kelompok 2 dulu menjelaskan rasa manis dan asin yang didapat dari percobaannya. Jadi Bu, kalau yang di rasa manis itu kerasnya itu di ujung lidah. Lalu kalau untuk asam itu dia terasanya itu di bagian lidah yang di depan. Nah, oke. Jadi percobaan yang telah kalian lakukan itu hasilnya sama dengan yang sudah Ibu lakukan di rumah. Jadi Ibu mau menjelaskan bagaimana sih Bu, apa sih yang terkandung pada rasa-rasa itu sehingga dapat dideteksi oleh lidah kita? Nah, jadi yang pertama itu ada rasa pahit. Rasa pahit itu ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Jadi alkaloid ini adalah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya kalau pahit itu apa? Kopi kan. Di kopi itu biasanya ada kafein, ada kina, ada nikotin. Nah, selanjutnya untuk rasa asin. Contoh dari rasa asin itu apa? Nah, ya benar. Nah, garam itu kan ditimbulkan dari kation Na+, K+, dan Ca+. Selanjutnya ada rasa manis. Nah, rasa manis ini ditimbulkan oleh gugus ohamin dalam molekul organik. Contohnya itu ada gula dan pada asam amino tertentu. Selanjutnya ada rasa asam yang akan ditimbulkan oleh ion H+. Nah, ini dari tadi kalian apa nggak bertanya-tanya, Bu, kok cuma 4, sedangkan kita kadang ngerasain rasa pedas nggak sih di mulut kita? Nah, jadi Ibu mau menjelaskan kalau rasa pedas itu sebenarnya bukan termasuk ke dalam rasa. Jadi kenapa itu alasan kenapa di reseptor
ujung lidah itu tidak ada reseptor untuk mendeteksi rasa pedas. Jadi di depan sudah ada ibu gambarkan untuk masing-masing dari bagian lidah yang akan mendeteksi rasa masing-masingnya. Jadi ini tadi di ujung lidah. Nah ini beneran di ujung. Kemudian di asin ini ada tepi lidah bagian depan, benar-benar cuman di tepinya. Masam itu ada di tepi lidah bagian belakang dan pahitnya itu ada di pangkal lidah. Nah oke. Jadi rasa pedas itu di mana Bu itunya terletaknya? Oke baik Ananda. Jadi rasa pedas itu ternyata bukan suatu rasa, itu merupakan suatu sensasi di mana saraf lidah kita itu merasakan rasa panas dan terbakar. Nah jadi kalau kita merasakan rasa pedas, kita makan apa? Yang mengandung cabai, ya benar, yang mengandung cabai. Nah jadi di cabai ini mengandung suatu senyawa yang akan menimbulkan rasa pedas tadi. Nama senyawanya itu bernama capsaicin. Jadi kalau semakin banyak kita mengonsumsi capsaicin tadi, itu akan mempengaruhi lidah kita dan menyebabkan kita kepedasan. Jadi capsaicin ini nantinya akan berikatan pada lidah kita di bagian ujungnya, sampingnya, pangkalnya, tepinya. Jadi rasa pedas itu bukan cuman di satu titik aja. Jadi zat dari capsaicin ini nanti akan menyebar di papilah lidah kita untuk menimbulkan rasa panas atau terbakar tadi. Nah, oke, bisa dilihat di pertanyaan yang sudah Ibu tulis di depan itu kan tadi kita sudah menyelesaikan bagaimana untuk menentukan kepekaan rasa pada lidah. Terus yang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap rasa, dan yang ketiga itu ada bagaimana pengaruh indera pembau terhadap indera pengecap. Nah, Ibu mau kalian coba ingat-ingat pengalaman kalian. Dulu kalian waktu kecil itu kalau minum obat pernah nggak sambil tutup hidung? Pernah. Ya kan? Pasti pernah. Pengalaman Ibu pribadi juga pernah. Kalau minum obat itu sambil tutup hidung, itu apa sih fungsinya Bu? Apa sih pengaruhnya? Contoh lainnya itu juga kalau kita sedang flu, sedang pilek atau sedang nggak enak badan gitu kan. Nah kalau kita sedang flu itu ketika kita makan atau makan makanan yang manis, asin, asam atau pahit tadi, pasti rasanya akan berbeda waktu kita makannya di saat keadaan yang sehat kan. Pasti rasanya akan berbeda. Nah itu tadi pengaruhnya indera pembau dengan indera pengecap. Nah oke. Dari penjelasan tentang masing-masing dari sektor lidah tadi, ada nggak yang kalian masih bertanya-tanya, masih kepo, masih kok bisa ini Bu, kok bisa itu Bu? Kalau misalnya ada ya silakan ditanyakan dulu. Oke, sepertinya ini udah paham semua nih ya. Oke, karena kelihatannya kalian sudah paham, Ibu mau salah satu dari kalian untuk
coba menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan dari awal tadi sampai kita melakukan percobaan. Ada yang bisa? Ayah Bu. Oke, Nursa Fitri silakan. Oke, teman-temannya didengerin Nursa Fitrinya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa lidah itu berfungsi sebagai organ sensori utama untuk mendeteksi rangsangan kimiawi dari makanan melalui reseptor yang ada pada papila lidah. Nah, papila ini merupakan sel-sel pengecap yang bertanggung jawab atas empat rasa, yaitu manis, asin, asam, sama pahit, Bu. Nah, setiap reseptor pengecap itu mengandung reseptor protein spesifik yang merespon molekul tertentu. Misalnya kayak gula itu untuk rasa manis, atau asam amino untuk rasa umami. Nah, kepekaan terhadap rasa ditentukan oleh distribusi papila pada permukaan lidah, serta interaksi kompleks antara reseptor rasa dan sinyal kimia yang ditransmisikan ke otak melalui saraf. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sensitivitas lidah terhadap rasa, meliputi suhu makanan, tingkat keasaman, serta kondisi fisiologis lidah, seperti misalnya kalau kita ada peradangan atau cedera. Selain itu juga ada interaksi dengan reseptor penciuman atau olfaktori yang memberikan persepsi rasa, karena penciuman dan pengecapan saling bekerja sama dalam memproses informasi sensori pada makanan. Sekian, Bu. Oke, Ibu mau diberikan aplaus untuk Fitrinya. Oke, terima kasih. Nah, oke. Oke, Ibu akan perjelas lagi sedikit tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang lidah. Nah, jadi lidah itu merupakan sekumpulan otot rangka tadi yang terletak di bagian lantai mulut yang membantu kita untuk mencerna makanan. Nah, lidah ini dikenal sebagai indera pengecap yang memiliki banyak struktur tunas pengecap. Pada lidah tadi terdapat dua kelompok otot. Otot apa tadi yang sudah Ibu sebutkan? Otot intrinsik dan ekstrinsik. Oke, jadi permukaan atas lidah kita itu tidaklah mulus, dia penuh dengan tonjolan atau yang kita sebut dengan papila. Nah, papila itu ternyata dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu ada bentuk benang, ada bentuk dataran yang dikelilingi oleh parit, dan ada yang bentuk jamur. Oke, mungkin melalui pembelajaran kali ini Ibu mau nanti kalian masing-masing membuat resume dari percobaan yang telah kita lakukan tadi dan sedikit penjelasan dari Ibu. Minggu depan akan Ibu kumpulkan, akan kalian kumpulkan dan akan Ibu periksa. Mungkin hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian dapat mencerna, dapat memahami dan mengerti materi-materi yang dapat Ibu sampaikan tadi, supaya pemahaman kita lebih baik tentang indera pengecap atau indera perasa tadi. Oke, terima kasih Ananda untuk perhatiannya hari ini. Ibu akhiri hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih, Bu.